Saat publik tanah air bisa menikmati ibadah Ramadan dengan khusyuk dan tenang, penduduk Gaza di Palestina harus melewati kewajiban mereka dalam suasana mencekam. Ini pula yang membuat Opik dan sahabat Palestina memanggil tergerak hati mereka untuk mengulurkan tangan. Fokus membantu penduduk Palestina selama 12 tahun terakhir, Opik yang sudah beberapa kali berkunjung ke pengungsian di berbagai negara juga menjadi saksi saat penyerahan bantuan. Dan tak sedikit lewat konser amal kali ini, Opik berhasil mengumpulkan 7 miliar rupiah yang akan disalurkan langsung untuk pengungsi Palestina di sejumlah negara. Ya, kita jalan tiap hari, kita buat konser, kita donasi, dan uangnya diserahkan untuk menjadi makanan, obat-obatan, untuk susu, untuk sekolah juga, untuk macam-macam. Klinik ya? Untuk klinik juga. Jadi Masya Allah luar biasa, banyak yang sudah dibuat, walaupun ya mungkin orang-orang lain itu biasa-biasa saja, tapi sebenarnya kita udah maksimal, udah coba tuh gimana caranya, coba nih. Apa-apa yang telah didapatkan lewat konser disaksikan oleh kita, bahwa benar-benar apa yang diberikan oleh masyarakat Indonesia benar-benar sampai ke tangan para saudara kita di sana. Bentuk real dari SPM untuk membuat mereka tersenyum adalah kita sudah menyalurkan program-program Ramadan berupa buka bersama dengan anak yatim, buka bersama dengan para janda di sana, kemudian sembako yang satu paket itu untuk keperluan 1 bulan, satu keluarga. Sebagai penyanyi religi yang tergerak hati membantu Palestina, Opik juga sempat berencana mengasuh anak-anak yatim dari Gaza. Apalagi ketika di rumah Tombo Ati, Opik juga mengasuh puluhan anak yatim. Tapi sayangnya, niat itu urung terlaksana lantaran Opik tak bisa hanya membawa anak tersebut, melainkan harus dengan seluruh keluarga mereka. Aku tanya, kan ada trafficking, ada penjualan anak, tuh diambil organ penculikan anak. Aku sempat bilang, ini saya boleh nggak saya bawa 20 anaknya buat taruh di rumah. Saya kan rumah punya kan ada anak-anak yatim juga banyak. Ini kasih saya 20, nggak bisa. Kamu harus bawa sama keluarganya semuanya, terutama ibunya gitu. Untuk semua pemirsa yang melihat acara ini, Masya Allah. Minimal hari ini di Ramadan ini kita berdoa untuk anak-anak kita di Palestina saja. Mereka anak-anak kita semuanya. Kita sesama Muslim, kita adalah saudaranya dan kita harus bantu mereka. Dan tak hanya Opik, bulan Ramadan juga diisi Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur dengan kegiatan positif. Bedanya, Wirda memilih mengisi hari-harinya dengan khatam Al-Quran. Ditemui tim Hotshot di kediamannya, Wirda unjuk kebolehan membaca ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman. Salah satu surat favorit yang juga menjadi surat pertama yang dihafalnya saat masih kelas 1 sekolah dasar. Hai, Assalamualaikum pemirsa Hotshot. Hari ini aku mau ngajakin kalian semua ngeliat keseharian aku selama bulan puasa seperti apa sih. Kita isi dengan kegiatan produktif dan pastinya positif. Yuk join! Wirda sendiri sih baca udah jauh, tapi spesial untuk teman-teman semua, Wirda akan bacakan ayat favorit Wirda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa
وضع الميزان. Surat Ar-Rahman itu termasuk surat favorit aku juga, karena itu adalah surat yang pertama aku hafal ketika menghafal Quran, termasuk yang pertama aku hafal. Jadi aku hafal surat Ar-Rahman ini ketika kelas 1 SD waktu itu. Jadi meninggalkan banyak cerita sejarah, karena ya ini adalah termasuk surat yang pertama aku hafal. Ramadan itu syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai hudalin nas. Ini inti poinnya, petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda, menerangkan data otentik bagaimana Allah menciptakan segala alam semesta. Wal furqan, pembeda, garis demarkasi antara yang haram dan yang halal. Ternyata kata Nabi, orang yang hatam Al-Quran di bulan Ramadan, subhanallah, tentunya surga itu sangat merindukan kepada orang yang talil Quran, yang gemar membaca ayat-ayat Al-Quran. No Quran, no life. Quran nggak ada, justru nggak ada kehidupan. Disitulah Quran sebagai way of life, pedoman hidup. Di usianya yang masih muda, Wirda telah mendalami ilmu Al-Quran. Tak hanya membaca, ia juga menjelma jadi penghafal Al-Quran. Dan dengan sukarela, Wirda yang mengaku menghafal lewat cara mendengar, memberikan sejumlah tips untuk khatam Al-Quran hingga bisa menghafal kitab suci umat muslim ini. Semua orang punya kemampuan yang beda-beda. Kalau Wirda sendiri kemampuannya adalah lebih di mendengar. Jadi kalau sering dengar langsung apal, sering dengar langsung apal. Jadi tips buat teman-teman semua adalah cari tahu kalian bisanya apa, lalu kembangkan. Kalau misalkan dengan baca bisa bikin kalian hafal, ya udah coba baca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kalau kemampuannya dengar, ya dengar, coba diulang lagi setiap mau tidur, di setel murotalnya sampai kalian bisa hafal. Tips yang paling bagus untuk membaca Al-Quran, pertama adalah ibda' bin nafsik. Luruskan niat untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, fahami, tadaburi esensi hakikat Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, upayakan untuk membaca dan menghatam. Meninggalkan rencana penyanyi religi Opik mengasuh 20 anak-anak Gaza Palestina, inilah duka yang menyertai kepergian Ustadz Arifin Ilham. Meninggal di Penang, Malaysia, jenazah sang dai tiba di Indonesia pada Kamis sore kemarin. Seperti apakah penghormatan terakhir untuk sang ulama yang memiliki gaya dakwah dan suara khas yang diiringi lautan jamaah? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.